Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Farmasi FKUHT, Ibu Ana Gusnul Faiza, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Lurah Wonorejo, beserta jajaran aparat desa. Yang saya hormati ibu-ibu penggerak PKK, para kader desa, para panitia, dan para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Yanu Andi Arto, akan menyampaikan paparan saya terkait dengan materi jamu. Sebentar, mohon izin. Terima kasih. Jadi nanti saya akan fokus ke khasiat. Nanti saya singgung terkait dengan COVID-19 dan pembuatannya dengan berbahan baku tanaman toga. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk pendahuluan kita ya secara umum Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya jamu, karena jamu sudah ada sejak zaman dahulu nenek moyang kita bisa melihat dari candi, dari relief candi ya Bapak Ibu ya. Itu sudah ada patung atau relief yang menggambarkan terkait dengan masyarakat terdahulu mengkonsumsi jamu, membuat jamu, dan sudah ada pola sehat untuk mengkonsumsi jamu ya. Ada di relief Candi Borobudur, Prambanan. Kalau yang di Jawa Timur ada di relief Candi Penataran. Dan juga kita menemukan di naskah-naskah kuno ya juga ada ramuan-ramuan terkait dengan jamu. Jadi pada tahun 2005 dicanangkan oleh peraturan presiden Perpu, disebutkan bahwa jamu merupakan warisan leluhur asli bangsa Indonesia. Terkait dengan jamu, potensi kita negara Indonesia sangat luas ya, kita sangat besar terkait dengan kekayaan hayatinya. Kita mempunyai hampir 30.000 spesies tanaman, kemudian hampir 10.000 tanaman tersebut mempunyai khasiat sebagai bahan baku obat maupun sebagai obat tradisional. Kemudian hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2018 yang terakhir menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia hampir 50% atau 50% lebih itu sudah merasakan atau pernah menggunakan jamu, dan 96% dari yang mengkonsumsi jamu itu sudah merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sangat besar sekali potensi kita pada saat mengkonsumsi jamu, Ibu semua. Ini adalah definisi jamu, saya kira nanti bisa kita baca sendiri. Untuk jamu itu sendiri ya, kita mengenal ada dua macam pemasaran dari jamu ya. Yang pertama, pemasarannya secara langsung ya, dari rumah ke rumah, artinya penjualnya itu keliling ya dari kampung, itu disebut dengan usaha jamu gendong yang sifatnya dinamis dan mobile. Yang kedua, usaha jamu racikan, biasanya standby di satu tempat, biasanya ada toko jamu atau depot jamu ya, bahan atau jamunya yang dijual itu dalam bentuk racikan atau dalam bentuk sediaan yang siap dikonsumsi, seperti itu. Ini adalah penggolongan dari obat tradisional. Jadi menurut dari BPOM, obat tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamu. Ya, jamu yang biasa kita temui ya, kita minum setiap hari dengan simbol seperti yang sudah ada pada PPT ini ya, ada tangkai daun yang 3 pasang. Kemudian yang kedua, obat herbal terstandar. Ya, artinya tingkatan dari jamu sudah meningkat ya, karena sudah mulai bahan bakunya dipilihkan, terstandar bahan bakunya. Kemudian sudah melakukan uji preklinik ya, nanti itu akan semakin spesifik ya. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka.
fitofarmaka, bahan bakunya sudah terstandar, ya sudah dipilihkan bahan baku yang seragam, kemudian sudah melalui uji klinik ya maupun uji praklinik. Kalau jamu di Indonesia itu kurang lebih secara terregister ya ada 100 macam merek. Kemudian untuk obat herbal terstandar kurang lebih ada 60-an merek ya. Kemudian yang fitofarmaka kurang lebih ada 20 sampai 25 merek obat ya yang kita bisa temukan di pasaran. Kemudian saya masuk ke bentuk sediaan obat tradisional, Ibu-ibu. Jadi kalau kita melihat ya di pasaran ya di televisi yang diiklankan maupun yang tidak diiklankan, bentuk sediaan jamu ya ada yang dalam bentuk rajangan. Rajangan itu bisa diiris tipis-tipis kemudian dikeringkan ya, harus sampai kering. Tujuannya biar tidak tumbuh jamur ya, jamur, bakteri ya dan seterusnya. Kemudian ada dalam bentuk serbuk. Serbuk itu dalam bentuk rajangan yang sudah dihaluskan atau sudah ditumbuk ya. Bentuknya serbuk, partikel ukurannya kecil ya, kemudian kering. Kemudian ada bentuk sediaan farmasi. Jadi sudah dalam bentuk sediaan farmasi, artinya sudah dilakukan proses formulasi ya, bisa dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk kapsul. Kemudian dalam bentuk cairan ya, cairan itu bisa untuk pemakaian dalam ya, bisa diminum ataupun dalam pemakaian luar, dioles atau dibalurkan seperti itu. Kemudian ibu-ibu, kalau kita bicara terkait dengan jamu, persyaratan dari jamu itu apa ya? Apakah harus jamu yang baik itu harus cespleng ya? Apakah jamu yang baik itu harus mempunyai khasiat yang banyak atau jamu yang mempunyai harga yang mahal? Ternyata bukan ya. Jadi persyaratan utama dari jamu adalah aman. Jadi aman terdahulu ya. Aman, kita bisa menilai aman dari mana? Kita bisa menilai dari riwayat pemakaiannya. Jadi biasanya jamu yang aman itu jamu yang sudah diresepkan atau ramuan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang menyebutkan minimal 3 generasi. Jadi mulai dari nenek, misalnya ya, nenek, anak, sampai cucu itu ada riwayatnya aman pemakaiannya, itu bisa disebut dengan jamu. Jadi tidak harus mempunyai efek yang langsung dirasakan, justru itu yang berbahaya, nanti bisa kita bahas di belakang. Selain itu ya, terkait dengan keamanan jamu, maka ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahan baku ya. Memang idealnya jamu yang kita konsumsi tiap hari itu biasanya yang ideal ya kita buat sendiri aja ya, daripada kita beli. Kalau kita ada waktu, kita ada bahan, kita bikin, itu yang lebih aman ya. Jadi kalau kita bikin sendiri, kita bahan bakunya tahu ya dari mana, kemudian takarannya tahu, kebersihannya juga tahu. Yang kedua adalah cara pembuatan jamu yang benar. Ya nanti kita bahas di belakang, nanti berdasarkan dari Departemen Kesehatan apa yang kita perlukan dengan kita membuat jamu yang benar. Kemudian cara penggunaan yang benar ya. Jadi dosis jamu ya atau penggunaan jamu itu ada aturannya Ibu-ibu. Jadi tidak boleh kita mengkonsumsi jamu tanpa kita ada takaran atau diminum setiap hari dengan alasan tidak ada efek samping. Itu yang tidak dibenarkan ya. Memang jamu relatif aman, tetapi apabila dikonsumsi dengan penggunaan yang benar, baik dosisnya maupun waktu konsumsinya, gitu ya. Jadi kita bisa menilai keamanan terkait dengan jamu. Kemudian cara pembuatan jamu yang benar yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, pilih bahan baku yang bagus, ya. Jadi kalau kita bisa membuat sendiri itu lebih baik lagi, ya. Kita nanti ibu-ibu silakan bisa mencicipi jamu yang sudah kami buat, ya, yang insya Allah kami
pilihkan bahan baku yang aman, kemudian cara pembuatannya juga benar, ya, kebersihannya juga terjaga. Nanti bisa dicicipi dan mungkin ada masukan, kurang apa dan seterusnya. Saya lanjutkan, bahan baku yang bagus itu bisa kita ambil dari toga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa menanam toga di wilayah atau di sekitar rumah kita, itu sangat bagus sekali. Jadi mungkin ibu-ibu punya hobi menanam tanaman hias, mulai sekarang bisa dikombinasikan dengan toga. Jadi selain bisa mengurangi stres, juga bisa menambah tingkat kesehatan ibu-ibu semua ya dengan kita mengkonsumsi jamu. Bahan bakunya bagus ya, kemudian kita sortir, kita pisahkan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Biasanya yang tidak layak itu yang mungkin sudah tumbuh jamur, kotor dan seterusnya ya, kita ambil, kita pisahkan, kita ambil yang paling kualitasnya bagus, kita kupas, cuci, kemudian kita tumbuk ya. Yang ditumbuk ini bisa kita gunakan blender atau kita tumbuk manual saja ya, pakai lumpang ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan, kita persiapkan air masak atau direbus ya. Jadi kita rebus dulu airnya, baru kita masukkan bahannya. Seperti itu ibu-ibu. Kemudian untuk penyimpanan, ya ini penyimpanan yang ideal, yang paling bagus adalah menggunakan botol kaca. Ya, botol kaca. Kalaupun tidak ada, kita bisa menggunakan botol plastik tetapi mempunyai keamanan pangan, sudah ada sertifikat amannya atau food grade-nya, begitu ya Ibu. Seperti itu berarti aman. Kemudian sebelum kita melakukan pembuatan, kita pastikan diri kita bersih. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Kalau kuku yang panjang, kita potong kuku ya. Kemudian biasanya mungkin ibu-ibu menggunakan cincin atau menggunakan gelang pada saat sehari-hari, itu bisa dilepas terlebih dahulu sebelum membuat jamu ya, nanti bisa mengkontaminasi logamnya. Kemudian kalau rambutnya panjang bisa diikat atau ditutup ya. Syukur-syukur kalau sudah menggunakan jilbab itu tidak perlu. Bila sakit ya bisa menggunakan masker dan seterusnya. Kemudian kebersihan, sanitasinya juga dijaga. Peralatan sebelum digunakan kita cuci terlebih dahulu menggunakan sabun, air mengalir seperti itu nggih. Kemudian yang penting juga peralatannya pun harus aman terhadap makanan maupun minuman atau food grade. Kemudian ini ibu-ibu, ini kalau kita biasanya ini sering ya ibu-ibu semua yang di sini mengkonsumsi jamu yang dijual oleh ibu-ibu gendong, ibu-ibu jamu gendong ya, atau bapak-bapak jamu gendong. Biasanya kalau bapak-bapak bawa sepeda motor ya, kalau ibu-ibu jalan kaki atau bawa gerobak seperti itu. Ya. Biasanya kita perhatikan dulu ya dari penampilan. Kita perhatikan dari penampilan. Ya, penampilannya ibu-ibu penjualnya harus bersih, harus rapi, gitu kan kita bisa percaya, bisa kita percaya kebersihannya gitu ya ibu-ibu. Tapi kalau kita lihat mungkin yang jual bapak-bapak menjual, melayani, kemudian sambil merokok seperti itu kan memang kita ada kesan kotor dan seterusnya. Yang kedua, peralatannya harus bersih ya. Misalnya kalau habis melayani dicuci alatnya dengan menggunakan air bersih dan seterusnya. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian biasanya kalau penggunaan jamu ya, jamu gendong terutama itu bahannya harus segar ya. Segar itu misalnya kalau daun itu warnanya hijau. Kemudian kalau kita buah atau menggunakan rimpang ya, rimpangnya itu rimpang yang segar. Rimpang yang segar kalau kita potel dikit ya ibu-ibu ya, kalau kita potel rimpang atau empon-emponnya itu baunya akan keluar, bau khasnya itu akan keluar, itu bisa dipastikan bahan itu segar. Boleh kita tambahkan madu ya atau kuning telur dan seterusnya untuk menambah rasa ya. Kemudian bisa kita tambahkan
produk jadi jamu ya yang sudah beredar di pasaran, boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan, ini hati-hati Ibu-ibu, yang tidak diperbolehkan kita menambahkan atau penjual menambahkan bahan kimia obat atau disingkat dengan BKO. Misalnya ibu-ibu atau bapaknya, suaminya sakit pegelinu ya, pegelinu. Kemudian minum jamu misalnya beras kencur. Pengen hasilnya atau khasiatnya tinggi, maka ditambahkan dengan misalnya tambahkan dengan paling gampang apa? Paracetamol misalnya. Maka hasilnya akan berbahaya. Yang harusnya relatif aman apabila ditambahkan dengan bahan kimia obat akan menghasilkan suatu produk jamu yang berbahaya apabila dikonsumsi hampir setiap hari ya Bu ya, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan gangguan ginjal dan seterusnya. Jadi perlu kita perhatikan itu, bahaya sekali. Ini adalah label dari jamu-jamu yang beredar di pasaran tetapi bermerek atau berregistrasi ya. Nanti Ibu-ibu bisa melihat di sini. Misalnya nanti kita lihat di belakang ada beberapa contoh jamu ya. Ini saya ambilkan contoh saja ya. Jadi ini kita tahu di situ kalau di label jamu itu harus ada nama produk, logonya ya. Pastikan logonya itu adalah jamu seperti ini atau tulisan jamu biasanya seperti itu. Nomor izin edar ya, nomor izin edar, kemudian biasanya ya ini ya, POM TR, POM TI, POM TL gitu seperti itu ya. Kemudian tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, aturan pakai, jumlah atau isi ya setiap wadah, peringatan atau kontraindikasi apabila ada, khasiatnya apa, manfaatnya apa, nomor kode produksi dan alamat perusahaan. Seperti itu ya. Waspadai, ya ini ya, ini penting. Apabila ibu-ibu melihat di kemasan jamu atau di iklan jamu biasanya di radio, televisi seperti itu, waspadai penggunaan kata-kata cespleng, tokcer ya, atau sangat manjur, aman diminum setiap hari, bebas efek samping ya, mengobati segala penyakit. Oh, itu perlu Anda ibu-ibu waspadai. Kenapa? Biasanya kata-kata seperti itu untuk obat-obat yang bermerek itu tidak melalui izin resmi dari BPOM. Kok tahu? Ya pasti BPOM tidak akan mengeluarkan izin dengan kata-kata yang ada seperti itu ya, seperti itu ibu-ibu. Caranya bagaimana kalau kita ingin tahu obat itu mempunyai izin atau terregistrasi dari BPOM? Kita buka ya webnya BPOM atau kita searching atau ada aplikasi sendiri dari BPOM yaitu cek bpom.go.id ya. Nanti bisa seperti ini Bapak Ibu atau undangan yang lain bisa melihat, kita bisa memasukkan nama produknya atau kita bisa memasukkan nomor registrasi dari produknya. Kalau saya lebih suka memasukkan nomor registrasi ya. Nah, kita masukkan, kita klik, nanti akan keluar apabila produk kita atau produk jamu yang kita konsumsi itu ada atau terregistrasi. Kalau tidak ada, itu perlu kita pertanyakan ya, terutama keamanannya. Saya masuk ke obat-obat herbal untuk COVID-19, Ibu-ibu. Jadi banyak sekali ya kabar atau informasi yang beredar di pasaran yang itu dikategorikan hoax ya, bahwa obat tradisional bisa mempunyai aktivitas menyembuhkan ya, itu sangat berbahaya info-info seperti itu. Jadi obat tradisional itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya, bukan untuk menyembuhkan tetapi untuk meningkatkan, terutama untuk pencegahan ya, untuk preventif. Jadi bukan untuk obat khusus COVID-19. Betul ya Ibu-ibu ya. Bisa kita gunakan sebagai penyerta atau komplemen. Kalau kita lihat di beberapa situs ya Ibu-ibu ya terkait dengan obat tradisional terkait dengan COVID-19 banyak sekali. Salah satunya saya ambilkan dari Perkumpulan Pengobatan Tradisional Interkontinental ya, asosiasi dari pengobat tradisional. Kalau kita cermati di sini Bu, coba kita cermati satu-satu nama bahannya. Biji buah pinang, biji buah pala, akar alang-alang, kacang hijau, pecut kuda. Yang paling sering kita jumpai di sekitar kita yang mana Ibu?
kacang hijau, oke ya. Alang-alang saya kira jarang kita temui. Pala ada, bumbu masak, biji buah pinang jarang kita gunakan, pecut kuda apalagi ya. Memang idealnya ada, tetapi karena susah kita dapatkan, maka kita bisa mengganti dengan yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti ini ya, Ibu-ibu. Kita bisa mengganti dengan ramuan yang berbeda tetapi khasiatnya sama, yaitu untuk mencegah dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kita bisa menggunakan jahe. Ya, jahe pasti ada bumbu masak ya, Ibu ya. Kemudian kita bisa menggunakan serai, bumbu masak juga. Kita bisa menggunakan kayu manis, ya bisa buat kolak ya. Apalagi musim mendekati Ramadan seperti ini, kita sudah harus tersedia kayu manis untuk sediaan kolak. Kemudian jahe, kunyit, temulawak itu ada semua ya Ibu. Itu bisa kita ramu jadi satu ramuan yang bisa meningkatkan kesehatan kita, terutama untuk mencegah COVID. Ya, kita godok menjadi satu ya, jahe, temulawak, kunyit, serai, kayu manis. Kemudian kita tambahkan sedikit gula merah ya, bisa kita konsumsi untuk keluarga kita seperti itu. Jadi tanpa mengurangi kita kesulitan mencari bahan yang ada, kita gunakan bahan yang ada. Atau ibu-ibu semua, kita bisa menggunakan jamu-jamu yang biasa kita konsumsi setiap hari. Kita bisa menggunakan beras kencur pasti ada ya. Beras kencur, kita bisa menggunakan temulawak, ramuan kudu laos, kunyit asam, paitan, ya, kepioan, uyup-uyup dan seterusnya, ya, seperti itu. Untuk jamu-jamu yang sudah saya sebutkan tadi ya, beras kencur, temulawak, kunyit asam dan seterusnya, kita bisa dapatkan di ibu-ibu penjual jamu gendong yang keliling di rumah kita. Atau kita bisa bikin sendiri. Kalau kita bisa bikin sendiri itu lebih baik ibu-ibu. Setelah ini saya akan tampilkan video sebentar, ini waktunya, video pembuatan dari beras kencur dan video pembuatan dari kunyit asam. Kalau beras kencur itu khususnya untuk ramuan segar ya, tapi kalau untuk kunyit asam nanti saya video yang ada di video saya ini adalah pembuatan kunyit asam dalam bentuk serbuk kering. Jadi tidak setiap hari ibu-ibu harus bikin kunyit asam, tetapi kalau dalam bentuk sediaan kering itu bisa ibu-ibu tuangkan ya 2 sampai 3 sendok gelas ke dalam, kemudian Anda tuangkan dengan air hangat atau air hangat. Ya, mohon izin ya, saya akan tampilkan video untuk pembuatan beras kencur dan kunyit asam. Sudah adus.
Sekian Ibu-ibu pembuatan dari sediaan jamu beras kencur ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi tadi disebutkan untuk beras kencur ada beberapa bahan yang agak susah kita dapatkan ya, ada kelabet, ada kapulaga, ada kemukus dan seterusnya. Sebenarnya itu bahan tambahan ya Ibu-ibu, tidak wajib. Yang wajib adalah beras kencur ya, namanya juga beras kencur. Beras kencur kita tambah sedikit jahe, kemudian gula merah, air, garam secukupnya. Itu sudah cukup Ibu-ibu ya. Kalau memang ada sedikit tambahan, ada pala, kapulaga, kelabet dan seterusnya, monggo kalau kita punya persediaan di rumah. Kan ya. Kemudian nanti banyak ya, Ibu-ibu bisa membaca sendiri di flyer yang sudah kita taruh yang ada di paket Ibu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ada beberapa cara pembuatan dari beberapa macam jamu. Ini adalah logo jamu. Kemudian ini adalah produk jamu yang beredar di pasaran ya. Kita bisa melihat dari apa? Kita melihat dari simbolnya, simbol jamu ya. Macam-macam ada simbolnya seperti ini, ada tulisan jamu seperti ini. Tapi kurang lebihnya sama, adalah produk dari jamu. Demikian Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon nanti misalnya ada pertanyaan, silakan bisa diajukan dan kita bisa diskusi atau sharing bersama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya persilakan, monggo kepada moderator. Baik, terima kasih pada Pak Yadu yang telah memberikan materi. Cara berfungsi dari gerakan tidur, kemudian survei yang saya tanyakan itu tandanya berapa lama, kemudian saya langsung bilang itu pertama misalnya buat kurang tanya, kalau kedua dipakai lagi tambah air boleh apa enggak? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya dari tadi ada beliau sering meminum jamu yang konsumsi dengan membuat sendiri. Kemudian pertanyaan beliau untuk jamu yang dibuat dengan cara dirajang, untuk expired date-nya bisa diminum itu sampai berapa hari kemudian? Apakah sudah terdengar? Iya, sudah Bu. Langsung dijawab atau tunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab Bapak. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan lagi pertanyaannya agar terdengar oleh Ibu-ibu.
Iya, sudah Bu, sudah saya tangkap. Jadi untuk penggunaan jamu dengan bahan segar, ya, itu jangka waktu penggunaannya berapa lama seperti itu ya? Ya. Jadi untuk penggunaan jamu, terutama untuk jamu-jamu yang ramuan segar, Ibu-ibu, bisa kita gunakan selama 1 kali 24 jam itu pada kondisi atau pada suhu ruangan ya. Jadi kita bikin misalnya kalau ibu-ibu jamu gendong itu bikinnya malam ya, kemudian bisa dijual pagi sampai sore hari. Itu bisa. Ya, tapi untuk bisa memperlama proses penyimpanan bisa kita masukkan ke dalam kulkas, itu bisa tahan sampai 2 kali 24 jam. Itu yang pertama. Itu secara umum kondisi. Tapi biasanya eh, tergantung dingin kulkasnya ya ibu-ibu ya. Kalau dingin kulkasnya mungkin bisa minus, bisa sampai minus ya. Mungkin sangat dingin itu ya bisa agak tahan lama 3 kali 24 jam. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya bukan masalah lama tidaknya, tetapi pada saat kita melihat sediaan jamu itu sendiri. Apabila pada rasa, bau, warnanya berubah, maka kita hindari untuk mengkonsumsi. Jadi misalnya sudah dalam waktu 2 kali 24 jam, itu kita lihat dulu, kita cicipi dulu. Kita lihat dulu warnanya dulu ya. Biasanya warnanya kuning tajam, tetapi tiba-tiba menjadi warna pucat ya, warna putih pucat seperti itu, maka kita harus pastikan jamu itu kita jangan konsumsi ya. Kemudian kita bisa melihat dari baunya ya. Baunya biasanya jamu yang agak tidak layak ya, itu sudah bau-bau asam ya, sudah terfermentasi. Itu kita bau-bau asam, bau-bau cuka Ibu ya. Jadi seperti itu perlu kita waspadai. Ya, ketiga rasanya ya, rasanya ya, kalau rasanya agak berubah ya, ada asamnya, yang harusnya tidak asam ada asamnya. Kemudian warna apa itu berubah rasanya, kan bau rasa jamu itu khas ya, kalau beras kencur itu khas dan seterusnya. Kalau ada perubahan dari rasa itu perlu kita waspadai. Apabila memungkinkan kita hindari saja, kita tidak minum ya, kita hindari untuk meminum jamu tersebut. Tapi patokannya ya, patokan utamanya itu dari bau, rasa, warna. Yang kedua, saya ulangi lagi, dari patokan penyimpanannya. Jamu bisa diminum idealnya itu 1 kali 24 jam. Begitu Bu, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain terkait dengan jamu, bahwa ibu-ibu di sini tuh memang sering membuat jamu seperti yang dicontohkan di video tadi, sesuai takaran ya, sekian. Tetapi minumnya ini, beliaunya ini ya minumnya suka-suka ya. Jadi mungkin sehari dia minum 1 gelas, 2 gelas, tapi tidak selalu begitu. Nah, yang mau ditanyakan adalah bahwa sebenarnya berapa sih dosis yang diperbolehkan nih ya. Jadi kalau seharinya ini berapa dosis maksimal yang boleh dikonsumsi dan sampai berapa lama? Karena selama ini beliaunya mencoba begitu ya, tidak ada takaran, tetapi tidak ada efek samping yang dirasakan oleh beliau. Begitu? Bisa diterima? Bu Nani, saya juga mau menambahkan tadi dari pertanyaan Ibu Sinten. Bu siapa itu Bu tadi? Maaf, mohon maaf. Ya, jadi kita perlu mengapresiasi bahwa kita bisa membuat suatu produk jamu yang aman ya, yang tentunya berkhasiat, yang kita suguhkan ke keluarga kita tercinta ya Bu ya. Jadi memang benar. Jadi intinya sebenarnya kalau jamu itu aman Ibu. Jadi pada saat kita mengkonsumsi jamu ya, itu takaran atau dosis ya, dosis jamu itu biasanya bukan seperti dosis obat ya Bu ya. Jadi takarannya itu bisa ruas, bisa ujung jari ya, bisa macam-macam. Nanti kita bisa melihat sebenarnya untuk kapan kita harus mengkonsumsi jamu, apakah setiap hari atau perlu ada jeda.
kalau dari buku literatur yang saya baca, Bu, itu idealnya jamu diminum rutin itu selama 2 minggu. Setelah diminum 2 minggu, kita beri jeda waktu untuk tubuh bisa menetralisir dari semua mungkin senyawa-senyawa yang terkandung dari jamu itu. Jedanya berapa lama? Kurang lebih antara 3 sampai 1 minggu juga ya. Jadi kita minum rutin 2 minggu, kita jeda 1 minggu dan seterusnya. Kemudian apabila kita minum setiap hari ya selama 2 minggu tidak memberikan efek, ya memang jamu itu sebagai meningkatkan kualitas kesehatan kita, bukan untuk menyembuhkan ya atau untuk mengurangi dari gejala penyakit seperti itu. Jadi kalau memang ada jamu yang Cesblang yang saya sebutkan tadi, yang Tokcer dan seterusnya, itu perlu kita waspadai. Tapi kalau jamu kita memberikan semacam tubuh menjadi lebih segar, kemudian tidak merasakan efek samping, misalnya ada nyeri di perut, tidak ada pusing dan lain sebagainya, bisa dipastikan jamu yang kita bikin itu sudah benar, takarannya juga sudah tepat, dan yang tentunya yang penting adalah jamu itu aman kita konsumsi, kita suguhkan ke keluarga kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi Pak Enu, untuk beras kencur, kunyit asam ini berarti bisa kita konsumsi sebanyak mungkin ya, asalkan tadi tidak menimbulkan misalkan kita ada nyeri perut dan sebagainya, kita boleh ya. Jadi takarannya boleh semaksimal mungkin, begitu ya Pak Enu? Iya, untuk kondisi normal seperti itu Ibu. Jadi bisa kita minum setiap hari, tetapi penggunaan terbatas. Jadi kita batasi sebenarnya, bukan setiap hari selama seumur hidup tidak, tapi kita batasi 2 minggu kita bikin, 2 minggu kita minum, kita konsumsi, kemudian 1 minggu kita jeda, kita berhenti dulu, kemudian kita lanjutkan 1 minggu lagi, seperti itu Bu. Pengertian baik Pak Enu. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Yudi menanyakan beliau kebetulan sering membuat jamu sendiri dan mengkonsumsi untuk ibunya sendiri. Nah, selama ini dari cara video yang disajikan itu pembuatannya dengan cara ditumbuk. Nah, apa bedanya efektivitas jamu yang dibuat dengan cara ditumbuk dengan cara diracang? Gitu. Pertanyaan dari Ibu Yudi. Apakah terdengar Pak Yani? Oh iya Bu, iya. Sudah Bu, iya. Iya Bu, jadi kalau kita ingin melihat atau membandingkan yang dirajang ataupun ditumbuk, memang kita harus melakukan penelitian secara ilmiah Bu. Tetapi kita bisa melihat sebenarnya apakah perbedaan itu bermakna signifikan atau tidak ya. Kalau selama bahan yang kita gunakan itu diirisnya dengan irisan tipis dan seragam ya. Seragam itu artinya tipis dengan ukuran yang sama ya, ada yang bukan ada yang tipis dan ada yang tebal seperti itu, maka bisa dipastikan senyawa yang terkandung, senyawa aktif ya atau senyawa obat yang terkandung dalam bahan baku tadi sudah tersari ya, sudah tertarik dari tertarik masuk ke dalam larutan air panasnya ya atau pelarutnya, seperti itu Bu. Jadi tidak ada masalah baik itu ditumbuk maupun diiris, seperti itu. Boleh dua-duanya boleh. Silakan Bu. Demikian dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Monggo kami persilakan.
Baik, untuk Pak Yanu dan Pak Oki, terima kasih. Pertanyaan sudah selesai, Pak. Terima kasih.